Tiga. SMA Negeri 1 Palu. Oke. Tiga. Assalamualaikum, saya dengan alumni kimia angkatan pertama, Pak Dahlan. Ya, beliau kepala sekolah dari SMA Madani ya. Iya. Tadi kami narasumber di penyuluhan narkoba dengan RRI dan BNN. Saya kebetulan diundang dalam kapasitas sebagai pengajar mata kuliah pendidikan karakter di Fakultas Hukum kelas pra internasional. Jadi kebetulan ini berkaitan dengan pendidikan karakter. Ya, saya bangga ada sahabat alumni. Iya. Ya, junior lebih mandor kami yang jadi kepala sekolah ya. Setelah juga alumni juga yang kepala Ya, sekolah lalu ya. ya. Luar biasa ekip, berjaya terus. Amin, amin. Ya. Terima kasih. Makasih Pak Kepsek. Ya, sama-sama Pak. Kembali. Foto Pak Kepsek. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Terima kasih pendengar dan pemirsa YouTube RRI Palu. Kita melanjutkan lagi untuk diskusi kita nih, bagaimana mencegah pengedaran dan juga penyalahgunaan narkoba di lingkungan sekolah melalui pendidikan karakter. Tadi ketika break saya sempat berbincang juga dengan Pak Kepsek begitu ya, terkait dengan aturan yang begitu mengikat dan kuat untuk para siswa yang berani mencoba menggunakan barang haram tersebut, yakni langsung dikeluarkan gitu Pak ya, atau ada lagi langkah-langkah lainnya nih Pak? Tidak ada. Ya, Harga mati, harga ya? mati. Tegas kita di sini. Makanya dari awal itu say no. Termasuk pengguna kalau misalnya ada di sini. Kita langsung tidak ada proses lagi pemanggilan, kemudian ada pembinaan, tidak ada. Kalau misalnya anak-anak membolos atau kelakuan yang lain, kita sampai 3 kali mengundang orang tua. Undang orang tua masih melakukan, kita undang orang tua, kita skorsing, kemudian terakhir kita bikin pernyataan. Apabila masih melanggar kita kembalikan. Nah, itu ada proses seperti itu. Tapi kalau narkoba, no. Kita undang orang tua, ambil anakmu, silakan bina di rumah. Berarti kayak lalu ya, tiada maaf bagimu. Ya, kita tegas, katakan tidak pokoknya. Oke, Nah, say no itu. to narkoba, say no to drugs ya. Tapi saya kembali ke Pak Dokter lagi. Ini seperti yang Pak Duterte lakukan, tidak melanggar HAM lagi nggak sih Pak? Iya, terima kasih sebelumnya. Sebelumnya saya ingin di suatu kabupaten, kebetulan saya masih kuliah di Australia dulu, itu sempat viral itu, ada tertulis iklan layanan apa namanya, kayak poster begitu, kayak baliho, tertulis, saya tidak sebutkan kabupaten, tapi di Jawa. Katakan tidak pada narkoba, tapi supaya mengglobal, mereka terjemahkan ke bahasa Inggris, bukan, hide the drug. Orang yang mengerti pasti tertawa, sembunyikan narkoba kalau terjemahan. Tapi orang awam bilang jauhi narkoba atau hilangkan narkoba, padahal salah. Itu cuma dari aspek bahasa. Kebetulan saya juga aspek bahasa dari sosiologi bahasa dan masyarakat etnis budaya. Jadi Duterte beliau membuat kebijakan yang sangat ekstrim karena darurat narkoba. Bukan cuma, saya sudah pernah ke Filipina, sudah 2 kali ya. Saya bawa makalah seminar di Universitas Davao, kampungnya Duterte, tapi di Manila. Jadi Duterte buat kebijakan, maka semua polisi dilatih untuk, saya nonton film, kebetulan saya YouTuber, tiap hari saya ikuti berita internasional. Jadi polisi terlatih untuk membunuh pengguna narkoba, bukan cuma
ternyata pengguna juga. Di situ dia oleh pegiat aktivis HAM mencatat bahwa Duterte tidak hanya membunuh drug traffickers, ya, mule, pengedar narkoba, tapi banyak keluarga yang melapor ke pegiat aktivis HAM. Ternyata pengguna, padahal pengguna harus dia korban kan? Saya kira BNN tahu, direhabilitasi bukan di penjara, apalagi dibunuh. Nah, saya kira kebijakan yang sangat ekstrim, crackdown, tindakan yang sangat ekstrim, ini di satu sisi Duterte ingin berbuat baik, ya, untuk negaranya supaya menghapus, ya, menjauhkan dari narkoba. Tapi di sisi lain dia melanggar HAM. Satu-satunya presiden di Asia yang ditangkap oleh, ya, pengadilan pidana internasional, International Criminal Court. Tapi kalau kayak kasusnya SMA 1 ini juga nggak ada kata maaf bagimu untuk pengguna. Ingat, narkoba ada 3 kejahatan yang masuk extraordinary crime. Terorisme, korupsi, dan drug abuse, penyalahgunaan narkoba. Jadi saya kira saya mengerti dan sepakat apa yang tindakan dari SMA 1 yang mengeluarkan anak-anak pengguna narkoba kalau terbukti, proven, itu bukan kepala sekolah, bukan sahabat saya ini, tapi aturan ini negara hukum. Jadi aturan dan komitmen tadi itu, dan ya? komitmen Ya. karena darurat narkoba Sulawesi Tengah urutan keempat. Bayangkan kita sudah ada pendidikan karakter. Saya mengajar mata kuliah pendidikan karakter dan anti korupsi, termasuk juga pengedaran narkoba kan dalamnya. Saya mengajar di Fakultas Hukum. Semua program studi di universitas ada mata kuliah namanya pendidikan karakter. Nah, saya kebetulan di kelas internasional dan saya cerita pengalaman saya, sudah banyak negara saya kunjungi, bawa makalah apa, sampai juga pergi haji saya ke negara-negara. Sehingga pengguna narkoba ini berbahaya karena masuk kategori extraordinary, kejahatan luar biasa. Oke, baik. Kita buka kesempatan untuk adik-adik ya yang ingin memberikan pertanyaan juga nih kepada ketiga narasumber. Jangan ke saya ya, saya cuma pemandu di sini. Silakan, ada Pak Kepsek, ada dari pengawal pendidikan dan juga dari BNN sendiri. Boleh mic-nya tolong diberikan mic-nya kepada adik yang ganteng di depan ini. Langsung perkenalkan namanya, kelas berapa sekarang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keras-keras. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nazza, saya berasal dari kelas 12 MIPA 2. Sebelumnya Bu, saya kemarin ada ikut kegiatan juga di sosialisasi bahaya narkoba di BW yang dibawakan oleh Kepala BNN sendiri, Pak Brigjen Pol Ferdinand. Situ saya sempat ingin bertanya, cuman karena kebetulan di sana itu sangat banyak orang-orang yang bertanya, jadi saya tidak sempat. Oke, sekarang aja sama Pak Mahrus ya. Pertanyaannya itu kemarin saya catat, jadi sekarang ada di foto sih. Nah, seperti yang kita tahu dari materinya kemarin itu, penyalahgunaan narkoba bukanlah masalah yang berasal dari diri sendiri, bukan yang berdiri sendiri begitu saja, tetapi melainkan itu gejala dari permasalahan berbagai macam bidang seperti sosial budaya, kemiskinan, dan juga kurangnya pendidikan. Nah, jadi solusi yang efektif itu untuk mencegah narkoba sebenarnya adalah memecahkan akar masalah tersebut. Nah, jadi saya ingin bertanya, bagaimana dari pihak pemerintah, kan seperti yang kita tahu BNN ini instansi pemerintah. Nah, bagaimana pihak pemerintah akan mengatasi kontribusi kemiskinan dan kesenjangan sosial budaya atau sosial ekonomi terhadap peningkatan penyalahgunaan narkoba, karena seperti yang kita tahu akar permasalahan dari narkoba adalah kemiskinan dan juga kesenjangan sosial ekonomi. Nah, itu saya sih, terima kasih. Oke, baik. Berarti memang harus rumus bintang X lagi nih kita pakai nih ya. Berapa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adat Ceputra, saya dari kelas 12 IPA 5. Oke. Saya ingin menjelaskan, ini pertanyaan sudah saya ingin tanyakan dari lama, cuman mungkin ini waktu yang tepat untuk saya tanyakan. Nah, seperti kita tahu bahwasanya sudah banyak kegiatan seperti ini dilakukan, dan saya sangat mengapresiasi kegiatan pendulan anti narkoba ini itu dilakukan di mana saja. Nah, namun sejauh mana kegiatan yang kita lakukan ini mampu membentuk pemahaman, kesadaran atau perubahan? Jika hanya berupa seperti misalkan edukasi satu arah tanpa ruang diskusi yang bermakna, maka jangan heran jika setelah 1 minggu atau bahkan setelah kegiatan ini selesai, ada salah satu peserta dari kegiatan tersebut justru terlibat dalam penggunaan narkoba tersebut. Nah, pertanyaan saya di sini, bagaimana, apakah kegiatan anti narkoba ini sekolah sudah menyentuh kehidupan nyata siswa atau hanya sebatas
formalitas untuk menggugurkan kewajiban kurikulum yang ada. Terima kasih. Baik. Oh. Luar biasa ini pertanyaan-pertanyaan siswa ya, kritis seperti yang kita bilang di awal tadi ya. Satu lagi tadi di belakang. Oke. Iya, sebentar ya. 3 pertanyaan dulu nih. Oke, jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi pertama Namanya saya bingung dulu? Bapak Ibu. Ya, Namanya? ya nama saya Ariel Hutomo. Jadi jadi saya bingung karena kalau misal dari beberapa kegiatan tentang narkoba yang saya pernah ikuti, itu targetnya agak aneh, target audiensnya itu agak aneh. Karena seperti yang kita tahu, seperti yang dijelaskan juga tadi, bahwasannya beberapa pecandu narkoba itu berasal dari yang bisa dibilang secara kasar anak nakal lah bahasanya. Tetapi kalau misalnya kita lihat di sini, di situasi sekarang ini kebanyakan anggota OSIS dan ini berasal dari teman-teman saya yang memang saya percaya bahwa mereka ini baik gitu. Bebas Tidak narkoba terlibat- ya? Iya. Dan kemungkinan besar 70% tidak bakal terlibat dengan itu. 30-nya? Ya? Yang 30-nya? Ya kemungkinan besar. Jadi kan cuma dan yang sebenarnya menurut saya kenapa tidak dispesifikasi saja menjadi anak siswa dengan kisaran umur mungkin 14 sampai 18 tahun dengan kriteria khusus seperti memiliki ekonomi yang kurang dan memiliki kayak seperti apa ya? Memiliki Ada ciri-ciri pemetaan lah, gitu ya. ciri-ciri terkhusus, mungkin yang seperti perokok, mungkin yang bandel, mungkin yang sering masuk BK dan lain sebagainya, sepertinya harus dikhususkan kepada itu daripada dikhususkan kepada anak OSIS. Jika memang kita ingin menganggap bahwa oh nanti bakal dilanjutkan ke teman-temannya, disebarkan ke teman-temannya, kan itu cuma sebagai harapan doang. Dan kalau misal begitu, mungkin beberapa dari kita di sini 1-2 hari pasti bakal lupa dengan kegiatan ini gitu. Oke, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Wah, 3 pertanyaan tapi luar biasa ini ya, kritis-kritis dan punya pandangan ke depan nih. Terima kasih untuk pertanyaan. Saya mau ke Pak Mahrus dulu, Pak Mahsur. Memang pertanyaan sangat kritis, sangat luar biasa. Saya sangat apresiasi SMA Negeri 1 ini luar biasa sekali. Tepuk tangan dulu untuk SMA 1. Jadi sebenarnya yang ingin saya mungkin dalam kesempatan ini juga mungkin salah satu kesempatan juga bagi BNN Provinsi Sulawesi Tengah menyampaikan betul memang selain edukasi informasi yang disampaikan di salah satunya lingkungan pelajar, perlu kami informasikan bahwa kami juga menyasar sebenarnya daerah-daerah yang sekarang ini dikatakan daerah rawan. Iya. Jadi bahkan kami memiliki program yang namanya Desa Bersinar. Nah, Desa Bersinar ini adalah daerah dari hasil pemetaan yang dikategorikan bahwa dia masuk kategori rawan dan waspada. Oke. Nah, di dalam kegiatan ini selain kami melaksanakan kegiatan yang khususnya untuk remaja, kami bahkan menyasar keluarga. Jadi kami berkoordinasi tahun lalu itu kami laksanakan di Kabupaten Sigi, Desa Kabobona dan Desa Kota Rindau. Nah, pada saat tahun lalu itu kami fokuskan kegiatan semua pokoknya di sana, hampir semua di sana. Bahkan bukan dari bidang kami sendiri P2M ada rehabilitasi, pemberantasan, pokoknya kita garap setahun itu di sana karena kita mau fokus bukan cuman kayak tadi disampaikan adik, kita cuman sampaikan di pelajar saja, tapi bahkan pada lingkungan terdasar sendiri itu yaitu keluarga. Jadi kami melaksanakan kegiatan ketahanan keluarga anti narkoba, di mana kegiatan itu dilaksanakan selama 4 minggu. Kami mengundang orang tua dan satu orang tua atau entah itu ayah atau ibu, kemudian 1 anak, dan kita melatih selama 4 minggu bagaimana caranya membentuk keluarga yang ideal, maksudnya ideal dalam artian mampu menolak ajakan-ajakan penyalahgunaan narkoba. Begitu kami laksanakan kegiatan itu, kami evaluasi memang ada perubahan. Jadi misalnya kayak tadi yang pertama, ada kayak komunikasi yang lebih intens antara anggota keluarga, dan itu saya rasa cukup efektif. Namun yang menjadi hambatan yaitu jujur saja kami keterbatasan anggaran untuk menggarap semua nih. Jadi yang kami harapkan adalah adanya keterkaitan stakeholder lain, jadi kerjasama antara stakeholder mungkin itu dengan dinas sosial, mungkin DP3A, pendidikan dan kesehatan. Jadi kita sama-sama membantu nih supaya kita khususnya Provinsi Sulawesi Tengah masuk dalam ya provinsi dari bersih dari narkoba. Oke, baik. Saya rangkum saja ini ya pertanyaan kedua dan ketiga, mungkin bisa ditanggapi oleh Pak Kepsek dan juga Pak Dokter nantinya terkait dengan
sejauh mana begitu efektifnya kegiatan-kegiatan seperti ini dilakukan ya untuk bisa memberikan perubahan perilaku nih bagi anak-anak yang tadinya tidak tahu menjadi tahu, yang tadinya tahu menjadi sadar gitu kan. Mungkin dari Pak Kepsek dulu nih. Ya, terima kasih. Menanggapi dari pertanyaan anak-anak saya ini yang sangat bagus dan cukup kritis ya. Tadi mungkin pertanyaan kedua dan ketiga ini hampir sama ya. Iya. Saya menangkap bahwa hai kita semua ini yang harus diberikan penyuluhan itu bukan pada kami. Kami ini orang baik-baik gitu ya. Ya, saya juga mencatat bahwa kali ini semua anak-anak hebat. Justru karena itu saya menantang adik-adik semua untuk membantu menjadi agen perubahan terhadap, karena begini, saya juga masih melihat di sini kalau ada yang dilakukan oleh teman-temannya tanda kutip pelanggaran, itu tidak akan memberikan masukan kepada kami. Mereka cenderung diam. Betul-betul mereka katakan no. Jadi tidak mau berkomentar. Ya, dari jumlah 1000 lebih siswa ini, saya mengharapkan semua adik-adik ini memberikan masukan pada kami. Kan kalian lebih mengetahui teman-teman di kelas Anda. Ya, tapi tidak mau berbicara. Ini yang saya tantang kepada adik-adik. Sampaikan kepada kami, Pak, si Ahmad itu ada perubahan seperti disampaikan tadi dari Bung ini, dari narkoba. Kemarin itu periang sekali, sekarang ini Pak mengantuk, meloyo, tidak ada perhatian. Masukkan kepada kami. Kami guru juga ada tugas yang lain yang tidak bisa mendeteksi, tapi adik-adik setiap hari bersama mereka. Sampaikan kepada kami kalau ada gejala seperti itu, supaya kita bisa membuat mitigasi seperti apa lah gitu. Ya, jadi saya bersyukur sekali. Saya juga percaya kepada anak-anakku yang ini hebat-hebat semua ya. Tapi tidak hanya sampai di situ. Mari kita bersama-sama ya memberikan masukan, menyampaikan informasi, karena itu gerakan di bawah tanah itu sangat silent, mereka punya pekerjaan itu. Jadi kita juga butuh adik-adik yang hebat-hebat ini untuk memberikan masukan ya. Saya berharap ini kita bisa bekerja sama lagi supaya betul-betul di SMA 1 Palu ini clear dengan narkoba. Terima kasih. Tapi belum menjawab pertanyaan dari adik kita tadi ya, bahwa apakah pihak sekolah ini sudah menyentuh ke kehidupan apa ya siswanya sendiri, mungkin dari tadi kayak broken home atau dia mungkin karena dalam kategori keluarga yang butuh bantuan. Ya, jadi memang sejauh ini kita hanya bisa melihat di permukaan. Sehingga memang kasus-kasus narkoba di SMA 1 Palu ini memang hampir tidak ada. Ya itulah saya katakan tadi, kita juga tidak tahu. Mungkin adik-adik mengetahui itu. Iya, ada 30% tadi kemungkinan. Iya itu, 70% oke, tapi 30% masih ragu-ragu ya. Ini yang 30% ini yang coba kita sama-sama ya. Supaya juga di sekolah ini, kita juga akan lebih menyentuh lagi seperti itu. Nah, jadi kasus-kasus narkoba ini yang di SMA 1 Palu ini memang hampir tidak ada. Yang ada itu hanya, ya kalau ada, tidak juga perundungan yang hanya sedikit rasa ketersinggungan ya, namanya juga anak-anak seperti itu. Kemudian ada yang bolos-bolos, ada yang tidak masuk, itu aja yang menyolok kita punya pekerjaan di sini. Tapi narkoba itu memang karena ya teman-teman juga cenderung menyembunyikan kalau ada teman-teman yang mungkin ada gejala seperti itu. Sampaikan kepada kami. Ya. Saya begitu ya. Oke, moto tadi hide the drug gitu ya. Oke, dari Pak Dokter sendiri nih, sejauh pengalaman Anda gitu yang memberikan materi pendalaman karakter ataupun juga secara realnya langsung di lapangan, bagaimana ini untuk bisa menjawab pertanyaan adik-adik tadi nih? Jadi pertama, sebenarnya kita pada posisi yang menguntungkan ya, advantages ya, dari segi kelembagaan. Coba kita lihat mulai dari tingkat sekolah, ada BK, bukan Bank Keselamatan, bimbingan konseling. Di universitas sekarang baru 2 tahun dirubah jadi BK juga, ada BK. Tadinya tidak ada kan? Di universitas, semua universitas ada bimbingan konseling. Kemudian di kepolisian, baik di Polres maupun di Polda, ada di narkoba kan. Kemudian ada lembaga negara, Badan Nasional Penanggulangan Narkoba dari tingkat 2, tingkat 1 sampai nasional. Tapi sebelum saya jawab, kemarin kita, karena wilayah kita betul itu yang sangat membahayakan, tantangan berat. Kita negara archipelago, kepulauan. Ini narkoba kalau di lewat udara kecil sudah karena kecanggihan, tapi mereka lewat laut dan wilayah kita. Kemudian di Riau kemarin 2 ton
ya kalau dinilai harganya 5 triliun kalau ditaksir, ya. Itu gembong narkoba Pablo Escobar di Kolombia dulu, ada namanya Raja Narkoba. Di Indonesia ada namanya Freddy Budiman, 2013 ditangkap, eksekusi mati 2016. Ada lagi penggantinya, ya, penerusnya, namanya Freddy Pratama. Dia kawin dengan anaknya gembong narkoba di Thailand. Yang di Thailand susah, ya, saya ceritakan akarnya, rootsnya. Susah, kenapa? Karena ditanam kayak di Afghanistan, ditanam di daerah konflik perang. Tidak bisa polisi masuk, mati ditembak. Karena daerah konflik, kayak di Aceh dulu kan ganja di daerah konflik. Nah di Myanmar segitiga itu, di situ tempatnya ditanam narkoba segitiga itu. Itu yang masuk disuplai ke Indonesia lewat Riau, lewat kampung saya, tanah kelahiran saya, Toli Buol. Mudah sekali lewat laut. Makanya mereka curiga kalau. Kemudian apa tadi yang dari siswa? Efektivitas. Iya. Saya kira selain lembaga itu, kegiatan-kegiatan spiritual, ada kegiatan pengajian, ada kegiatan rohani untuk siswa Kristen dan. Tapi kalau untuk kayak begini, pemetaan nih keluarga apa tadi yang 70% oke, 30%-nya tadi anak-anak yang mungkin sering bermasalah. Ini saja yang apa ya, kita fokus ke mereka begitu. Ya, kita tidak boleh stereotip atau jump to the conclusion bahwa ketika ada beberapa orang yang dari suku ini, etnis ini, atau dari rumah tangga yang broken, kita langsung bilang semua yang broken pengguna. Sama dengan semua yang mata layu. Akhirnya saya main Twitter, ya. Saya main Twitter, baik luar negeri maupun dalam negeri. Itu Gibran loh, difitnah sama para pembenci. Saya tidak tahu, saya bukan karena bela Jokowi. Karena ada foto yang melalui AI, artificial intelligence, Gibran matanya sayu kayak ciri-ciri kan. Akhirnya mereka sebarkan Wapres Pupapa harus dimasukkan, harus di double down. Kenapa? Karena ciri-cirinya padahal itu cuma dari hasil foto artificial AI. Nah, itu saya kira. Tapi saya kira tadi ada bilang 30%. Kalau bicara angka-angka hati-hati. Ini pendekatan kuantitatif ya. Produk, beda dengan kualitatif, hanya melihat proses, kata-kata, interpretasi. Oke, baik. Masing-masing 1 menit ini ya untuk sebagai closing statement juga nih. Mohon maaf ya adik-adik ya, kita sudah terbatas waktu. Jadi kita langsung saja ke inti dari kegiatan kita, bagaimana mencegah penyalahgunaan narkoba di sekolah melalui pendidikan karakter. Saya mulai dari Pak Mahsur dulu nih. Seperti apa juga dari BNN memastikan bahwa pelajar-pelajar kita ini bisa bebas dari penyalahgunaan narkoba. Kalau mereka misalnya terpapar, mereka ini hanya bisa melaporkan tanpa dipenjara begitu ya. Oke, silahkan. Oke, yang ingin saya sampaikan kalau misalnya nih sudah terlanjur terindikasi menyalahgunakan narkoba, jangan sungkan melapor ke Badan Narkotika Nasional khususnya, karena yang pertama kami jamin privasi aman, kami tidak akan sebarkan, dan kemudian kedua yaitu gratis. Nah kalau misalnya lagi, mari kita perkuat pendidikan karakter kita menjadi lebih disiplin lagi, lebih taat, menjadi tangguh, tegas, bertanggung jawab, jujur, dan meningkatkan rasa empati kita yang lebih tinggi lagi. Oke, baik. Jadi beda apa ya tadi seperti dikatakan Pak Dokter, pengguna belum tentu pengedar. Tapi kalau pengedar pasti dia juga pengguna begitu. Pengedar pasti pengguna. Data terakhir yang saya data. Oke, baik. Nah, Pak Kemsek, silakan ya untuk meyakinkan lagi kepada siswa-siswa Bapak. Iya, terima kasih. Jadi pertama saya terima kasih ini dari RRI sudah bekerja sama ini memberikan kesempatan kepada kami di sini untuk benar-benar melihat sosialisasi daripada kegiatan anti narkoba itu di sekolah itu betul-betul ada. Nah ini di SMA 1 Palu seperti yang saya katakan di awal bahwa pembinaan keagamaan itu sangat betul kita intensifkan karena salah satunya itu mereka mungkin tidak menyadari bahwa sebenarnya pemahaman penanaman nilai agama itu sesungguhnya itu akan mencegah. Jadi kalau pemahaman agama itu kuat, saya kira ini termasuk hal seperti narkoba itu pasti mereka tahu. Kemudian juga kita juga berusaha sini untuk selalu meningkatkan rasa disiplin kepada anak-anak, tanggung jawab terhadap apa yang diberikan dari sekolah dan seterusnya. Oleh karena itu, apa yang kita upayakan ini tentu juga belum mencapai kesempurnaan, tapi kami akan berusaha terus untuk bisa memitigasi daripada bahaya narkoba ini. Dan saya juga berharap pada anak-anakku semua yang hebat-hebat ini bisa bekerja sama, memberikan informasi yang
yang real ya terhadap teman-teman yang dalam tanda kutip menurut adik-adik ini terdampak ya, atau seperti apalah itu bisa menyampaikan kepada kami, dan tentu kami nanti setelah ini akan juga belajar dari teman-teman di Satuan Narkoba bagaimana penanganan kita terhadap anak-anak yang masih kita kategorikan tertular atau seperti apa lagi, penanganan awalnya gitu. Nah seperti itu nanti supaya kami juga guru-guru ini bisa bekerja dan tidak salah gitu dalam upaya kita memitigasi bahaya narkoba, sekira gitu. Oke, baik. Terakhir nih Pak Dokter selaku pengamat pendidikan, untuk bisa benar-benar mencegah penyalahgunaan narkoba melalui pendidikan karakter nih, seperti topik kita pagi ini. Ya, saya kira perlu ditanamkan tadi pemahaman kepada mereka, pengetahuan bahaya, terutama dari BNN ya, akibat dari penggunaan narkoba ya, menghancurkan masa depan mereka. Bila mereka jadi pengguna, bisa membuka peluang untuk jadi mule, pengedar, drug traffickers. Dan ketika mereka jadi pengguna kemudian masuk jadi drug traffickers, masa depannya hancur karena akan berhadapan dengan tindak pidana. Kita masih bersyukur di Malaysia, Singapura hukum death penalty, hukum mati. Kita di sini kan masih hukuman badan kan? Ya. Jadi saya kira peran sekolah, saya katakan tadi, kebetulan saya pengajar mata kuliah pendidikan pendidikan karakter dan anti korupsi, termasuk penggunaan narkoba kan, peredaran, karena peredaran narkoba itu semacam money laundering, semacam korupsi ya, karena uang haram kan. Ya bayangkan kalau kita lihat konteks global, orang terkaya di dunia, Pablo Escobar, kekayaannya sampai triliunan, itu dari hasil narkoba. Begitu juga Afghanistan, kaya dengan hasil ganja jual. Tapi itu uang haram jadinya. Uang haram, tapi itu sering digunakan untuk harim, dikasih harim. Ya saya kira pendidikan karakter, semua program studi di universitas, di perguruan tinggi ada namanya pendidikan karakter. Kemudian ditambah lagi pendidikan agama, kemudian ditambah dengan pendidikan kewarganegaraan atau Pancasila ya. Kalau di luar negeri cuma value education, pendidikan agama di rumah karena dianggap privasi. Kita ini lebih kompleks gitu. Tapi kita justru sudah 3 itu. Iya, baik. Masa tidak? Tinggal penerap. Saya katakan yang paling utama dan pertama adalah pendidikan informal di orang rumah. Anak-anak kan kalau kita sampai SMA di rumah, bahkan sampai kuliah, bahkan sampai kawin. Kalau di luar negeri, tamat SMA, bahkan sampai SMP sudah bakos. Sudah tidak ada yang tinggal dibilang manja apa. Tapi kita kan masa sampai SMA tidak bisa diawasi. Sekolah kan cuma berapa jam, 6 jam katakan. Masa mau diserahkan ke sekolah? Serahkan sebagai stakeholder kan, pemangku kepentingan. Itu saya kira kalau semua bergerak, sekolah, masyarakat, pemerintah dan orang tua, saya kira insya Allah dari darurat 4 ya, kita insya Allah jadi keluar dari darurat narkoba. Oke, kita tanya lagi komitmen adik-adik. Siap untuk menjadi ejen pemutus penggunaan narkoba? Siap. Oke, nanti kita tutup dengan yel-yel begitu ya. Oke, dari sekolah. Dan baik pendengar serta pemirsa kanal YouTube, terima kasih untuk atensi Anda yang bisa kita tangkap di sini ketika akan menyapu penggunaan narkoba ini, sapunya harus bersih dulu, begitu ya? Benar. Dan juga tentu saja komunikasi ini harus 2 arah, jangan hanya satu yang berbicara, yang satunya pura-pura tidak mendengar. Karena ini tadi masa depan anak-anak kita ini masih berada di bawah pengaruh dan juga perlindungan orang tua. Oke, terima kasih. Saya Wadirina pamit. Kita tutup dengan yel-yel ya Pak Kapten. Boleh dipandu untuk adik-adik semuanya. Baik, adik-adik semua, untuk membuat kita semangat dalam mencegah bahaya narkoba ini, seperti yang saya sudah sampaikan bahwa yel ini adalah salah satu semangat kita untuk menyingkirkan narkoba itu. Narkoba! No! Prestasi! Yes! Sampai subuh! Semansa! Oke, it's the best! Terima kasih. Demikianlah untuk jalan keluar studio langsung dari halaman SMA Negeri 1 Palu. Saya Wadirina Mustika, mewakili seluruh kerabat kerja bertugas, mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke studio.